Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Tawasul secara sederhana dimaknai dengan mengambil perantara untuk tersampainya hajat. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya kita memiliki sebuah hajat. Kita pun melakukan beragam amal soleh sebagai wasilah mencari perhatian Allah agar Allah mengabulkan permintaan kita. Nah, bagaimana dengan tawasul yang seperti ini? Apa saja bentuk tawasul yang diperbolehkan dan bagaimana bentuk tawasul yang terlarang? Insya Allah hari ini kita akan membahasnya bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya pemirsa, saya ingatkan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja nih Pak Kiai, seperti yang tadi disebutkan, tawasul itu adalah mencari perantara. Iya. Sebetulnya apa yang harus kita pahami Iya. pokok-pokok dari tawasul ini? Yang pertama yang harus diingat bahwa tujuan hidup kita di dunia ini itu adalah Allah. Maka untuk sampai kepada Allah, kita menggunakan berbagai macam hal sebagai kendaraan, sebagai perantara, sebagai jembatan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Misalnya apa? Sholat. Sholat itu kan dikatakan dalam Al-Quran wasta'inu bisobri wassalat. Kalau kamu mau minta tolong, itu mintalah pertolongan kepada sholat dan kesabaran. Berarti sholat dan sabar saya itu menjadi perantara kan, untuk saya mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang tawassul dan wasilah, ini harus dipahami bahwa itu adalah bagian dari takorrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tawassul dan wasilah itu dalam bahasa Arab itu artinya al-manzilatu indal malik, kedudukan di sisi raja. Ini biasanya kalau di dunia politik nih biasa nih. Kalau saya mau ketemu dengan presiden, saya kemudian mengajukan surat permohonan, mungkin lama sekali di screening. Tapi kalau saya tahu ada orang dekatnya presiden, itu istilah orang sekarang punya orang dalam. Itu kemudian semuanya menjadi apa ini? Mudah. Itulah sebetulnya substansi dari tawassul dan wasilah. Oleh karena itu para ulama itu membagi berbagai macam tawassul itu menjadi 3 kesatuan besar. Yang 2 disepakati oleh para ulama. Nah, yang satu ini mukhtalafun fihi, mayoritas membolehkan, ada sebagian ulama yang mengharamkan. Yang dibolehkan 2 ini, yang pertama adalah tawassul dengan al-asmaul husna. Ya, adalah tawassul dengan menggunakan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Misalnya dalam hadis itu ada sahabat Nabi yang berdoa menggunakan al-asmaul husna. Dia berkata kepada Allah dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, saya bermohon kepadamu, bikulismin huwalaka, dengan semua nama yang kamu miliki, samaita bihi nafsaka, yang engkau beri nama atas dirimu sendiri, au anzal tahu fi kitabika, atau nama itu kau turunkan sebagai wahyu dalam kitab sucimu, au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama itu kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu yang banyak, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau boleh jadi nama yang agung itu hanya engkau yang tahu. Saya bermohon dengan namamu yang agung itu semua ya Allah, agar dimudahkan hajat saya. Ada sahabat lain yang berdoa menggunakan al-asmaul husna yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Allahumma ya Allah inni as'aluka wa atawajjahu ilaika, saya bermohon kepadamu, menghadap dan bersimpuh di hadiratmu itu ya Allah, dengan apa? Bi annaka antallah, karena engkau adalah Allah saya, al-ahadus somad, yang maha esa, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Kata Nabi, orang ini sudah berdoa dengan nama Allah yang agung. Apabila doa dipanjatkan dengan itu, maka Allah akan jawab doanya. Nah, itu namanya tawassul dengan al-asmaul husna. Bisa jadi misalnya saya menghadapi orang yang mungkin dalam pemahaman saya galak, misalnya dosen.
misalnya mau fit and proper di Iya. DPR misalnya, kalau politisi, atau misalnya mau interview di perusahaan, maka saya dari awal keluar rumah, saya baca nama Allah Ya Latif, Iya. yang melembutkan. Yang melembutkan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dalam hati, ya Allah, kelembutanmu itu adalah yang maha lembut. Lembutkanlah semua yang keras itu kepada saya sehingga saya dimudahkan urusannya. Itu disepakati oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertawassul dengan dengan amal soleh. Nah, ini juga disepakati oleh ulama karena hidup kita yang kita isi dengan semua bentuk ibadah itu bagian dari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hadis itu, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, di kitab Riyadhus Shalihin itu dibahas secara detail. Itu ada orang dahsyatnya amal soleh ketika dijadikan wasilah. Ada 3 orang nih, dia masuk ke dalam gua. Jadi bermalam karena kemalaman, begitu mereka cari tempat yang aman di masa lalu kan nggak ada hotel, maka masuk gua. Begitu masuk gua, fan hadarat minhu sakhrah. Tahu-tahu ada batu besar runtuh dari atas, menutup pintu gua, dan mereka nggak bisa keluar nih dari gua, bisa mati di dalam gua. Iya. Maka tiba-tiba dalam hadis itu ada suara batin gitu yang berbisik di telinga dan hati mereka. Innahu la yunjikum, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian min hadis sohroh, dari batu besar yang menutup, kecuali amal soleh kalian. Maka kata yang bertiga, ayo kita pernah nggak punya amal soleh yang paling kita andalkan di hadapan Allah? Maka yang pertama berdoa nih dengan amal soleh birrul walidain, bakti sama orang tua. Ngomong dia sama Allah nih, ya Allah, saya punya bapak, punya ibu yang sudah tua. Karena mereka sudah tua, saya menggantikan peran mereka, saya cari nafkah. Kalau saya nanti dapat uang dan bawa makanan, maka tidak boleh ada yang mencicipi rezeki saya ketika pulang, kecuali bapak dan ibu saya. Hingga satu hari saya diberi rezeki berupa susu. Ya, susu ini kalau buat orang Arab dulu kan juga bagian dari makan malam. Iya. Maka begitu saya sampai, ternyata saya kemalaman. Bapak ibu saya udah tidur. Maka saya pegang susu itu depan kamar loh. Saya tunggu sampai mereka bangun. Istri saya bilang, abang lapar bang, udah deh, mertua nggak bakalan bangun. Anak juga bilang gitu, kata saya, ndak bisa istriku, ndak bisa anakku, jangan kamu tanya cintaku kepadamu dan sayangku kepadamu. Tapi ini harus kita biasakan, menghormati orang tua. Jangan orang tua itu bekas kita. Begitu subuh, mau subuh, bangun orang tuanya, minum susunya, baru setelah itu dibagikan kepada anggota keluarganya. Dia ngomong, ya Allah, kalau ini amal soleh yang engkau terima, tolong gerakkan batu itu. Bergerak batu itu. Tapi belum cukup. Amal soleh, birrul walidain. Yang kedua, amal soleh, takut kepada Allah. Meninggalkan maksiat. Ini ada orang jatuh cinta sama sepupunya. Ya, tapi sepupunya itu cintanya bertepuk sebelah tangan, nggak mau, gitu loh. Hingga satu hari dalam hadis itu, saudara sepupu perempuan saya itu tertimpa kesulitan secara ekonomi. Maka dia datang kepada saya, kakak, saya pinjam uangnya. Kata saya, jangankan pinjam, saya kasih, tapi dengan syarat, kamu mau saya tiduri. Itu jelas hadisnya. Iya. Kata perempuan tadi, ya sudah, apa daya, saya tidak punya jalan keluar dari itu, maka dia bersedia untuk ditiduri dan dizinai. Maka ketika semuanya sudah siap, maksiat itu tinggal dieksekusi. Perempuan tadi bertanya kepada anak laki-laki tadi itu, ittaqillah, apa kamu nggak takut kepada Allah? Dalam riwayat yang lain, kamu sudah tutup pintu nggak? Sudah. Kamu sudah kunci jendela? Sudah. Tapi pintu kepada Allah bisa ditutup tidak? Demi mendengar nama Allah. Laki-laki itu takut betul. Saya tinggalkan perempuan yang cantik dan menjadi idola saya, idaman saya. Bahkan saya tinggalkan uang yang saya berikan miliaran itu. Tapi saya tinggalkan itu karena saya takut kepada Allah. Dan saya merasa tidak pantas nama Allah disebut, tidak ada gerakan apapun dari hati saya. Ya Allah, kalau ini amal soleh luar biasa kan? Orang mau bermaksiat, tapi bisa menjadi wasilah amal soleh. Kebuka sedikit. Tapi nggak bisa keluar lagi. Orang yang terakhir nih, dahsyatnya orang yang berdamai dengan takdir Allah.
dahsyatnya kebersihan hati yang tidak kepo dengan kekayaan orang lain. Apa yang terjadi? Kata orang yang ketiga, ya Allah, saya ini dulu mempekerjakan seorang kuli ajir yang saya bayar setiap minggu, hari Sabtu. Begitu dia mau saya bayar kuli bangunan ini, dia nggak ada. Maka gajinya misalnya nih, kalau satu hari di Jakarta 250.000, kemudian 6 hari, maka terkumpul uang kira-kira 1,5 juta. Maka 1,5 juta ini saya tunggu, mungkin Senin. Oh, Senin nggak diambil, minggu depan. Dalam rentang waktu yang cukup lama nggak diambil. Maka saya bilang daripada ini uang nganggur, saya berikan ayam. Ayamnya bertelur, jadi banyak. Waduh, ayamnya banyak, repot nih. Sudahlah, ayamnya saya jual semua, saya ganti kambing. Kambing beranak banyak, sebagian saya jual jadi sapi, jadi unta. Akhirnya, binatang itu, kambing, sapi, dan unta itu jadi satu gunung. Luar biasa ini. Hingga satu hari orang tadi datang sama saya. Dia bilang, masih ingat sama saya, bos. Kamu siapa? Katanya. Mungkin udah puluhan tahun kan. Inflasi, nilai tukar yang berubah. Dia katakan, saya dulu pekerja Anda. Oh iya, yang kamu belum ngambil gaji ya. Maka setelah dijawab seperti itu, kata dia, gajimu itu apa yang kamu lihat? Kata pekerja tadi, bos jangan godain saya, jangan menghina, saya orang miskin. 1,5 juta di tahun 80 itu mungkin nilainya masih 100.000. Sudahlah segitu aja saya udah senang. Enggak, dia ceritakan apa yang terjadi. Ini kuli bangunannya, kacang lupa sama kulitnya. Oh jadi ini punya saya semua. Dibawa, kambing tuh dibawa semua. Majikannya bilang mungkin dia mau kasih kenang-kenangan saya sapi. Sampai sapi terakhir, sampai unta terakhir, itu tidak ditinggalkan. Kata dia, apa saya harus bersedih? Memang itu uang dia, memang itu rezeki dia, memang itu Allah bukakan rezeki buat dia. Kenapa saya harus mengatur rezeki orang lain? Kenapa saya harus takut kehilangan sesuatu yang hanya menjadi titipan buat saya? Maka saya ikhlaskan, ya Allah. Saya tidak ada sakit hatinya. Kalau saya stroke itu, itu diambil sudah semuanya. Di depan mata diambil Allahumma, semua. Kalau ini amal soleh, bukakan dan terbuka. Dan akhirnya semua mereka bisa keluar dari itu amal tawassul dengan menggunakan amal soleh. Oke, itu baru yang kedua ya. Baru yang kita kedua. akan menuju yang ketiga, tapi kita harus break dulu. Dulu Kiai, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Kiai, boleh nggak sih ketika kita berdoa, kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kan Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Terima kasih. Iya, terima kasih Anda masih kembali dalam Gapai Kemuliaan dalam episode bertawasul dengan amal soleh. Nah Kiai, sambil kita lanjutkan, sambil juga tadi kita menjawab pertanyaan dari netizen yang masuk. Ini kata orang Jawa tuh dilalah, kebetulan. Oh kebetulan dilalah ya. Dilalah itu artinya bahwa apa yang ingin saya sampaikan itu memang berkaitan dengan ini. Jadi bagian yang ketiga yang sering jadikan perdebatan panjang itu adalah tawassul dengan Nabi, dengan orang soleh. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Boleh nggak saya misalnya berdoa kepada Allah kayak tadi yang ditanyakan, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan Nabi Muhammad, gitu ya, atau dengan Sunan Ampel, dengan Sunan Giri, dengan sahabat Abu Bakar dan begitu seterusnya, agar hajat saya dikabulkan. Ini namanya tawassul biljah. Tawassul biljah itu adalah kehormatan seseorang. Nah, ini mayoritas ulama di dunia itu membolehkan. Ada sebagian ulama seperti paham yang ada di Arab Saudi misalnya, itu yang mengharamkan. Nah, tetapi kita mendudukkan itu sebetulnya harus pada porsinya. Kenapa orang mengharamkan? Karena dia melihat jangan-jangan ini terjerumus kepada jurang kemusyrikan. Tetapi yang menghalalkan dan membolehkan bahkan mensunnahkan dan mendorong itu melihat karena tidak ada aspek syirik di sana. Karena semuanya tahu kan bahwa wasilah itu perantara. Yang dituju hakikatnya itu Allah.
Wasilah itu sama dengan obat sakit kepala, saya nggak boleh sebut merek ya. Obat sakit kepala, ketika saya minum meringankan sakit kepala saya. Saya harus tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Iya. Tapi perantaranya minum obat, perantaranya ke dokter misalnya. Nah, itu sama. Ketika berbicara tentang tawassul dengan Nabi, itu juga terjadi pada masa hidupnya Rasulullah. Kemudian nanti ini digunakan oleh sahabat yang melihat kejadian pada masa Nabi hidup, itu setelah Rasulullah wafat. Ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Hanif. Ada yang membaca Utsman bin Hunaif. Ini ada di Mu'jam At-Tabrani, banyak ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Tabrani meriwayatkan, jadi pada masa Rasulullah itu ada orang buta datang. Ya, orang buta datang kepada Rasulullah, kemudian dia berdoa, memohon doa kepada Rasulullah dan mengadukan kebutaannya. Nabi, tolong doakan semoga mata saya kembali bisa melihat lagi. Kata Nabi, awal ghaira dzalika, atau saya doakan yang lebih baik dari itu. Apa ya Rasulullah? Kamu buta saja di dunia. Kan nanti pahalamu besar, nggak ada maksiat mata. Nanti dikasih surga yang luar biasa. Kata orang tadi, tapi Rasulullah saya ini orang miskin, nggak bisa membayar orang untuk menjadi pembantu saya yang menunjukkan mana kamar mandi, mana masjid. Jadi saya memilih engkau doa saja ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepada orang tadi, kamu keluar ya dari masjid ini, i'til midha'ata, cari tempat untuk berwudu. Kemudian sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Kemudian kamu berdoa, doanya diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin. Saya datang berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah, itu binabiyyika, dengan nabimu, seperti pertanyaan tadi. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad nih? Dijelaskan dalam doa itu, Nabi Rahmah, Nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang. Ya Muhammad, kemudian saya panggil, ya Nabi ya Rahmah, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Saya bawa engkau menghadap Tuhanku fi qada'i hajati, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Kata Nabi begitu. Maka orang buta tadi nurut. Dia keluar dari masjid, dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Rawi hadis itu mengatakan tidak lama kami berpisah dengan orang tadi, tiba-tiba orang tadi masuk ke masjid, matanya sehat seakan-akan tidak pernah buta. Lihat nih, ini tidak dihilaf oleh para ulama, karena kan minta doa sama Nabi waktu Nabinya masih hidup. Nah, yang menjadi dalil dari kisah ini adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Hanif. Jadi setelah Rasulullah wafat nih, di masa Khalifah Sayyidina Utsman nih. Jadi sudah panjang nih, Sayyidina Umar 10 tahun, Abu Bakar 13 tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian ada orang di Madinah punya urusan yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh Sayyidina Utsman. Dia khalifah. Maka setiap hari ini orang datang ke kantor presiden. Nasibnya buruk. Datang pagi Sayyidina Utsman udah pergi. Datang sore Sayyidina Utsman udah nggak ada. Pokoknya setiap dia datang, dia nggak pernah bisa ketemu dengan Sayyidina Utsman. Maka orang ini kan gundah gulana. Waduh, gimana urusan sertifikat? Gimana orang nggak jadi ini urusan? Maka di tengah kegalauan hatinya, dia bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hanif nih, yang ngelihat kisahnya orang buta tadi. Kata Utsman bin Hanif, kamu kenapa kok kayak gelisah? Saya ini punya masalah, mau ketemu sama Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, tapi tidak pernah bisa ketemu. Nah, kata Utsman bin Hanif, dia ingat peristiwa orang buta dulu. Dia ajarkan orang itu berdoa dengan doa yang sama. Kamu sekarang cari tempat untuk berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian kamu baca doa ini. Nanti kamu sebut hajatmu, mau ketemu dengan Khalifah Utsman bin Affan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmadan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, orang itu kemudian mengamalkan sih. Nah, hingga satu hari selesai dia berdoa itu, dia datang ke rumahnya Sayyidina Utsman. Kata orang itu aneh betul. Penjaga rumah itu langsung bangun dan menyapa orang tadi.
Apa kabar Bapak? Katanya, ramah betul. Saya kepengen ketemu Sayyidina Utsman. Ayo dirangkul, dituntun, dan didudukkan di samping khalifah. Kata Khalifah Utsman, apa keperluanmu? Dia sebutkan, saya punya keperluan nih. Kata Utsman, beres, saya keluarkan kepresnya. Oke? Begitu selesai itu, Sayyidina Utsman ngomong lagi, kamu kenapa baru ngomong sekarang sama saya? Dalam hati orang tadi udah 2 bulan ini antri, tapi tidak pernah bisa ketemu gitu loh. Maka Utsman bahkan lebih dari itu ngomong, kapan kamu ada keperluan yang sama, segera lapor sama saya. Maka keluar. Di pintu keluar, dia ketemu sama Utsman bin Hanif ini. Maka terjadi salah paham. Dia terima kasih sama Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif, terima kasih ya. Kata Utsman bin Hanif, terima kasih apa? Pasti kamu lapor sama Sayyidina Utsman ya. Soal saya yang tidak bisa ketemu. Buktinya hari ini saya langsung duduk di samping kursi presiden, segala permasalahan lewat Mensesnek beres, kata dia. Kata Utsman bin Hanif, maaf, saya belum ketemu sama Sayyidina Utsman, apalagi lapor soal kamu. Kata orang tadi, loh, kalau saya bisa seperti ini bukan karena omonganmu, karena apa? Utsman bin Hanif mengingatkan, doa yang saya ajarin kemarin sudah diamalkan. Sudah, tadi saya memang baca doa itu. Apa kata Utsman bin Hanif? Dia cerita, nah yang menjawab urusanmu itu, yang memuluskan langkahmu itu bukan saya, tapi doamu. Karena doa itu dulu pernah diamalkan oleh orang buta di hadapan Rasulullah, dan orang buta itu menjadi sembuh. Saya ingat dengan kejadian itu, saya harap supaya kamu juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang buta itu. Jadi dari sini mayoritas ulama itu membolehkan tawassul dengan Rasulullah, dengan orang soleh. Karena di sini ada yang penting loh. Ada banyak orang mengatakan kalau tawassul dengan orang mati itu tidak boleh karena musyrik. Urusan musyrik itu kan karena keyakinan menuhankan kan. Ya kalau menuhankan itu nggak ada bedanya. Anda menuhankan orang hidup, ya tetap musyrik. Anda menuhankan orang mati, ya musyrik. Jangan ada logika, oh kalau menuhankan yang hidup, nggak musyrik. Kalau yang mati, nggak begitu. Karena itu dikatakan bahwa sebenarnya, kata guru saya, tawassul dengan menyebut nama Nabi, itu sebenarnya masuk bagian tawassul dengan amal soleh kan. Saya menyebut nama Nabi gara-gara apa? Gara-gara saya cinta sama Nabi. Cinta itu kan pekerjaan, tapi pekerjaan hati. Kalau sholat, itu kan kelihatan gerakan tangan. Tapi kalau cinta, al-hubbu itu pekerjaan hati. Kalau saya misalnya bertawassul, katakan saya biasa di Jakarta itu selalu datang ke masjid di luar Batang. Di situ ada makam Habib Hussein, ya. Di Habib Abu Bakar bin Hussein al-Idrus itu makam yang sering saya datangi. Atau secara tradisi ke makam Wali Songo. Itu kan tidak ada kait-mengaitnya dengan syirik sebetulnya. Saya di depan kubur itu berdoa, ya Allah, ini adalah orang yang menyebarkan Islam di Jakarta, yang bla bla bla, Sunan Ampel begini, misalnya Sunan Giri begini. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rahmatmu selalu menaungi mereka-mereka, beliau-beliau. Kemudian saya katakan, ya Allah, kalau saya datang ke sini mendoakan orang-orang itu, maka langkah kaki itu kan dorongannya adalah karena saya mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah, dan ada dalam keyakinan saya kalau mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka langkah saya ke kuburan mereka itu sebetulnya kan amal soleh ya, amal kecintaan, ekspresi rasa syukur. Nah, yang seperti ini oleh mayoritas ulama bisa dilihat dalam literatur fikih di Maroko, di Syria, di Tunisia, di Jazair, di Mesir, di Al-Azhar sana, di Sudan, di banyak negara fatwanya terbuka kok. Itu semua dibolehkan. Kalau ada orang yang berhati-hati khawatir dengan syirik, ya persilahkan. Tapi karena ini ranahnya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, maka buat orang yang tidak berkeyakinan boleh, ya tidak usah kepo lah dengan kami yang berkeyakinan boleh. Itu namanya tawassul dengan Nabi seperti yang ditanyakan oleh pemirsa tadi. Baik, bagaimana caranya supaya tawassul dengan Nabi atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ini kemudian tidak mengarah ke arah syirik. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode bertawasul dengan amal soleh. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, bagaimana caranya supaya tawasul yang kita lakukan ini tadi tidak kemudian mengarah kepada syirik begitu? Betul. Jadi pakem yang pertama itu harus meyakini loh bahwa semuanya itu dari Allah. Semua yang kita datangi, semua yang kita jadikan wasilah dan tawasul itu semuanya adalah makhluk. Hanya keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang kemudian menjadi faktor pendorong dijawabnya doa kita oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang misalnya, ini sering terjadi loh di depan kuburan, langsung ngomong, "Mbah, kulo nyuwun jodoh. Ya kakek, saya tolongin ya supaya diterima di pekerjaan." Yang pertama, yang harus kita bijaksana adalah tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Yang kedua, dengan orang muslim itu kita harus berhusnudzon. Kata Imam Malik itu, kalau ada orang beriman, dari 100 kata itu, ada satu kata yang saya katakan perkataan itu lebih dekat kepada kesyirikan dan kekafiran. Tapi cuma satu, yang 99 enggak. Maka saya harus mencari dalih untuk menyelamatkan imannya. Oleh karena itu, ketika ada orang bilang, "Mbah begini, kakek begini, kiai yang sudah di makam itu," maka kita arahkan, mintanya kepada Allah ya, mbahnya hanya sebagai wasilah. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, karena mungkin orangnya gede, besar, nggak berani kita untuk lakukan itu, kita berhusnudzon. Sebetulnya orang tadi ketika ngomong, "Ya Rasulullah," dia sebetulnya mintanya kepada Allah. Tapi cara membahasakannya dalam tawassul seolah-olah dia minta kepada Rasulullah. Padahal dia minta kepada Allah, tapi dengan wasilah Rasulullah. Nah, ketika kita berhusnudzon seperti ini kan jauh lebih baik. Kenapa? Karena orang sekarang, kalaupun mereka mengatakan, "Mbah saya minta, kiai saya minta, sunan saya minta," itu tetap kita berkeyakinan kok. Mereka itu tahu kalau yang memberikan manfaat dan menjatuhkan mara bahaya pada hakikatnya hanya Allah. Jadi ini yang harus kita pelajari secara utuh dan juga bijak dalam menghakimi dan menghukumi orang terkait dengan tawassul, karena harus berhati-hati. Kalau orang menghakimi orang dan menghukumi orang benar dan salah, itu resikonya sederhana. Tapi kalau sampai mengkafirkan orang, bahaya. Karena kalau ada orang saya kafirkan, ternyata orang itu tidak kafir, berarti kan yang kafir saya. Gitu. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang, karena kata Rasulullah, kalau ada orang muslim memanggil saudaranya ia kafir, maka boleh jadi kekafiran itu akan kembali kepada orang yang memanggil saudaranya yang beriman dengan panggilan kafir. Jadi kita juga harus berhati-hati, bijaksana, selalu melakukan edukasi terus-menerus bahwa Allah lah Tuhan kita, bahwa Allah lah yang memberikan segalanya. Semua yang kita lakukan ini hanya bagian dari wasilah, karena mereka dicintai oleh Allah. Baik, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertawasul dengan benar, begitu ya Kiai. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.